Podcast Maran, jatuh cinta pada dunia pendidikan dan parenting. Ini merupakan episode yang kedua, dan pada episode yang kedua ini akan saya bahas tema pengaruh toxic parenting. Tema-tema pembahasan dari Podcast Maran dari episode kedua dan selanjutnya, banyak episode pastinya yang akan rutin dimunculkan insyaallah setiap hari Senin. Tema-tema ataupun judul pembahasan merupakan usul-usul dari rekan ataupun relasi saya. Dinilai dari seberapa relevan dan penting pengaruh judul tersebut dengan kehidupan mereka. Nah, kali ini bahasannya adalah toxic parenting. Toxic parenting 2023 awal saja, ini Januari sudah ada contoh kasusnya. Kasusnya sih berlarut-larut. Kalau teman-teman mengikuti berita, itu sudah terjadi di 2021, lalu ke 2022, dan puncaknya di 2023 ini, di mana ada seorang pengusaha yang berdasarkan berita ataupun laporan ke polisi dilaporkan oleh mantan istrinya karena melakukan KDRT terhadap dua anaknya yang masih kecil. Kenapa saya katakan dua anak yang masih kecil ya? Ya yang namanya anak kan bisa jadi umur udah 30 ya tetap anak juga toh dari orang tua. Penyebabnya bila membaca laporan dari polisi karena anaknya tidak mengikuti pembelajaran daring. Itu salah satu contoh yang terjadi, makanya saya akan mengawali pembahasan dari pengertian. Ketika dari bahasa Inggris toxic yang berarti racun, dan parenting ataupun parent ya. Parent ini adalah orang tua. Lantas apa yang dimaksud dengan toxic parent ataupun toxic parenting? Apakah ketika anak cium tangan kepada orang tuanya meninggal seketika karena ternyata orang tuanya beracun? Nah, tentu bukan itu maksudnya. Saya mengutip Saskara mengatakan bahwa orang tua yang melakukan kekerasan secara fisik ataupun psikologis kepada anaknya sehingga ada gangguan, ya, jadi fisik, psikologis, dan ujung-ujungnya ada gangguan, itulah toxic parenting. Bila indikator fisik kan lebih jelas ya, adanya lebam, adanya luka. Lantas apabila psikologis dikatakan ini kategorinya menghina. Tanpa sadar beberapa orang tua kadang menghina ataupun meremehkan dari anaknya. Gini aja gak bisa, kamu kok bodoh misal. Itu ternyata kategori dari toxic parenting yang melakukan kekerasan terhadap psikologis. Lah, mungkin jadi pertanyaan, mengapa dikatakan ataupun dikategorikan sebagai kekerasan, penghinaan ataupun meremehkan tersebut? Ya karena ini nanti akan ada gangguan terhadap anak ke depannya. Nanti anak akan memiliki perasaan yakin ataupun dikatakan sebagai labeling bahwa saya anak yang bodoh, saya tak mampu melakukan, dan selanjutnya. Memaksakan kehendak orang tua terhadap anak pun merupakan kekerasan, dikatakan di sini. Beberapa orang tua memaksakan cita-cita orang tua yang belum tercapai kepada anaknya. Di masyarakat saya pernah mendengar ataupun ada mahasiswa saya yang bercerita tentang itu. Nah, itu kan definisi dari Saskara atau pembahasan dari Saskara. Lain sudut pandang ataupun secara pembahasan yang senada, selaras, dikatakan Sri Juwita Kusuma Wardani, kata kunci dari toxic parenting adalah dysfunctional family. Maksudnya adalah bagaimana yang namanya keluarga ini, lingkaran paling kecil, organisasi paling dekat dengan anak, tak mampu berfungsi, dysfunksional. Pertanyaan besarnya adalah
Kok bisa? Kenapa bisa terjadi toxic parenting? Jawaban inti yang saya temukan dari penelusuran karena belum adanya pemahaman terhadap pola asuh. Memahami mendidik anak, memahami bagaimana pola asuh memang butuh fokus ataupun kemauan penelusuran tersendiri. Karena ketika anak dilahirkan, keluar dari rahim ibu, tidak ada manual book, nggak ada buku pedoman kan yang keluar hari-hari di sana. Maka orang tua bisa jadi bingung, ini anak saya mau diarahkan kemana, bagaimana mendidiknya, dan itulah tantangan ataupun yang perlu dicari tahu oleh orang tua. Bagaimana mengarahkan anaknya, karena tak bisa dibandingkan dengan anak tetangga dan meniru bagaimana pendidikan yang dilakukan oleh orang tua di tetangga. Orang tua perlu memahami manusia unik. Ini perlu perlakuan yang unik juga. Perlu memahami adanya jalan kehidupan yang unik. Lantas, pengaruhnya apa apabila adanya toxic parenting? Jadi bila sekarang Anda yang mendengarkan podcast ini, Anda sebagai anak, tentu setiap manusia anak, ya kan? Kecuali Anda Sun Gokong, ya Anda keluar dari batu, ya. Pengaruhnya secara sederhana dikatakan adanya hilang percaya diri. Iyalah, bagaimana percaya diri itu tak akan hilang seandainya Anda terus bisa setiap hari dikatakan tak mampu, dan selanjutnya. Emosi yang tak stabil. Maksudnya emosi ini bagaimana? Kan nama emosi ini banyak ya, beragam ya. Apakah menjadi pemarah, pemalu, ataupun penakut? Level emosi ini pada level yang stabil ini merupakan berkah dari Tuhan. Tapi ketika berlebih ini menjadi masalah untuk kemajuan diri dari manusia. Dan pengaruh-pengaruh ini ujungnya adalah trauma. Sebagai praktisi, sebagai yang melakukan terapi terhadap yang membutuhkan, trauma pada sesi awal ini dapat dibantu oleh hipnoterapi. Karena saya sebagai praktisi, saya bisa mengatakan ya bisa. Namun ketika trauma ini sudah berlangsung lama, ini biasanya masuk ke muscle memory ataupun memori otot. Ciri-cirinya apa masuk ke memori otot? Ketika Anda mendengar ataupun melihat hal-hal yang terkait dengan peristiwanya, emosi yang tinggi itu muncul kembali. Nah, inilah yang butuh terapi lebih dalam dengan teknik yang lebih dalam lagi. Trauma yang berlangsung jangka panjang ini, penelitian dari Forward, nama orang, dalam bukunya Toxic Parenting, ketika dewasa nanti sulit menjadi orang yang positif. Bawaannya kalau orang ataupun anak sekarang negative thinking melihat sesuatu. Untuk berimbangnya menjadi sulit. Maka ketika Anda sebagai anak di sini paham bahwa ada rantai toxic parenting di keluarga, sangat disarankan putus rantai itu, lakukan perubahan dari generasi Anda. Kenapa perlu dilakukan perubahan? Karena dalam kehidupan ini Anda dipercaya oleh Tuhan menjadi manusia, lantas bagaimana bisa mempertanggungjawabkannya untuk menjadi lebih baik. Itu dia pembahasan toxic parenting. Semoga ada pencerahan baru untuk para pendengar podcast. Ingat, bila ada pertanyaan ataupun usulan, boleh nanti teman-teman komentar di YouTube ataupun nanti ke email yang dicantumkan di deskripsi. Saya Romi pamit. Upgrade yourself, upgrade your family.